Kepada Raymond, kami persilahkan. Selamat malam semuanya. Baik, mari kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat kitab suci yang berkenaan dengan tema kita pada malam hari ini, yakni belajar. Kitab ajaran atau tas ya, bab utama. Tahu atau jalan sucinya ajaran besar adalah memahami kebajikan yang terang benderang, lalu diterapkan untuk mengasihi dan mencapai puncaknya kebaikan. Bagi Nabi Paulus, siswa itu bukan hanya belajar, tapi tak juga masyarakat. Belajar dan selalu dilatih, bukankah menyenangkan? Kitab Sabda Suci atau Luni, bab 1, ayat 1. Belajar hanya dibaca atau dihafalkan, menjadikan siswa mencapai taraf mengerti saja. Bisa diingat untuk keperluan ujian, setelah itu dilupakan. Belajar yang baik dan berguna adalah selalu dilatih hingga mahir. Meski kita hanya menguasai beberapa jurus, tetapi jauh lebih dibanding siswa yang tahu semua, tetapi tak satu yang mahir. Di dalam dia melakukan renungan, belajar tidak merasa jemu, dan mengajari orang lain tidak merasa capek. Adakah itu dalam diriku? Kitab suci, kitab Sabda Suci, bab 2 ayat 2. Seorang pendidik tidak hanya mengajari muridnya sebatas jam pelajaran, tetapi sampai dapat dimengerti oleh murid. Dan sebaliknya, para murid tidak hanya belajar pada jam pelajaran saja, melainkan direnungkan dan diulang setiap waktu luang. Belajar tanpa berpikir sia-sia. Berpikir tanpa belajar berbahaya. Kitab Sabda Suci, bab 2, ayat 15. Belajar yang tidak dipahami betul-betul tidak akan mendapati logika materinya. Sehingga apa yang dibaca tidak dapat dicerna. Orang yang hanya suka berpikir tetapi tidak suka belajar akan menjadikannya sesat. Karena dasar berpikir belum tentu benar. Banyak-banyaklah belajar. Yang kurang-kurang tanyakanlah. Berpikirlah hati. Uraikanlah sejelas-jelasnya dan jalankanlah setulus hati. Ada hal yang tidak dipelajari, tetapi hal yang dipelajari, bila pun dapat, janganlah dilepaskan. Ada hal yang tidak ditanyakan, tetapi hal yang ditanyakan, bila belum sampai benar-benar mengerti, janganlah dilepaskan. Ada hal yang tidak dipikirkan, tetapi hal yang dipikirkan, bila belum dapat dicapai, janganlah dilepaskan. Ada hal yang tidak diuraikan, tetapi hal yang diuraikan, bila belum terperinci secara jelas, janganlah dilepaskan. Bila orang lain dapat melakukan hal itu dalam satu kali, diri sendiri harus berani melakukannya dalam 100 kali. Bila orang lain dapat melakukannya dalam 10 kali, diri sendiri harus melakukannya dalam 1000 kali. Hasil yang dicapai dengan jalan ini, sekalipun bodoh akan jadi mengerti, sekalipun lemah akan menjadi kuat. Seorang susirawan, Zhongzi, makan tidak mengutamakan kenyang, bertempat tinggal tidak mengutamakan enak,
Ia tangkas dalam tugas dan hati-hati di dalam kata-kata. Bila mendapatkan seorang yang hidup dalam jalan suci, ia menjadikannya teladan untuk meluruskan hati. Demikianlah seorang yang benar-benar suka belajar. Kitab Sabda Suci, bab 1, ayat 14. Seorang susilawan meluaskan pengetahuannya dengan mempelajari kitab-kitab dan membatasi diri dengan kesusilaan. Dengan demikian, ia tidak sampai melanggar kebajikan. Kitab Sabda Suci, pasal bab 5, ayat 27. Bila tahu, berakulah sebagaimana orang yang tahu. Dan bila tidak tahu, berakulah sebagaimana orang yang tidak tahu. Demikianlah disebut tahu atau mengerti. Tidak sedikit orang yang tahu, tapi pura-pura tak tahu. Dan sebaliknya yang tak tahu, justru sok tahu. Sehingga segala sesuatunya menjadi kacau. Yang benar tidak ditegakkan atau dibela. Sedang yang salah malah ditiru atau dianggap benar. Yang ahli tidak dapat bekerja di bidangnya. Sedang yang pandai menjilat malah berkuasa. Maka menyebabkan masyarakat tidak dapat membedakan kebenaran, melainkan bersikap asal Bapak senang. Konsep belajar itu sederhana saja, yaitu adanya usaha latihan yang tidak mengenal lelah. Dilakukan berulang-ulang, sehingga meskipun siswa yang bodoh sekalipun dapat menguasai ilmunya. Di samping itu, tujuan belajar harus benar. Siswa belajar adalah untuk memuliakan nama baik dan meneruskan cita-cita orang tua. Menyiapkan diri memikul tanggung jawab demi kebajikan bagi keluarga, masyarakat, menyumbangkan hasil karya terbaiknya demi kejayaan negara dan kesejahteraan rakyat. Siswa harus menyadari bahwa orang tua telah mengorbankan banyak hal demi dirinya yang untuk dapat bersekolah. Siswa juga harus merasa malu bila menyanyiakan harapan orang tua. Harus malu jika berbuat sesuatu yang tidak baik yang dapat mencemarkan nama orang tua. Bila mental seperti ini ada di dalam diri seorang siswa, meskipun tidak mencapai prestasi terbaik, tetapi boleh bangga dengan dirinya yang sanggup tidak mencemari nama baik orang tua. Demikian pembacaan ayat-ayat kitab kita pada malam hari ini. Dan waktu saya kembalikan kepada Wensu Lucia. Terima kasih Dr. Raymond atas pembacaan ayat-ayat sucinya. Ini kita kembali pada Dr. Johan Adon. Silahkan Dr. untuk dapat menjelaskan bagaimana belajar di dalam agama Konghucu. Silahkan Dr. Johan. Sorry, di masih unmute, masih di mute. Ya, Wido Dongken, teman-teman semuanya yang telah hadir di ruangan ini, kita Parakin mengadakan mulai hari ini mengadakan program tentang studi dan penelitian kitab-kitab suci agama Konghucu sebagai bentuk daripada pelayanan dan pengabdian kepada umat Konghucu di Indonesia ataupun dimanapun berada. Dan episode ini kita rekam dan kita akan naikkan ke YouTube dan akan berulang setiap hari Kamis rencana kita.
dengan narasumber yang berbeda-beda. Hal ini kita lakukan karena menyadari banyak sekali umat Konghucu yang tidak mendapatkan akses buku maupun pengetahuan ataupun penjelasan tentang agama Konghucu. Meskipun agama Konghucu sudah 20-an tahun sejak Gus Dur memulihkan hak-hak sipilnya sejak tahun 2000 ya. Dan kemudian namun banyak sekali umat kita yang masih kurang paham agama Konghucu itu apa. Nah, agama Konghucu sangat menekankan tentang belajar. Mengapa demikian? Karena agama Konghucu adalah agama yang realistis, agama yang mengutamakan kerja, mengutamakan fakta, mengutamakan hal-hal yang nyata. Tidak cukup dengan hal-hal yang bagus dalam tulisan maupun dalam pembicaraan, tetapi prakteknya tidak ada. Bagi agama Konghucu itu belum merupakan tesing, belum merupakan kebajikan. Kebajikan itu baru dapat disebut sebagai kebajikan apabila niat yang baik, niat yang tulus itu diwujudkan dan dilaksanakan, yang memberi manfaat kepada seluruh umat manusia, dimulai daripada lingkungan terkecil, yaitu keluarga sendiri, melebar kepada masyarakat, melebar kepada negara, dan juga kemudian kepada dunia. Nah, agama Konghucu mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu, tetapi saya akan mengulang sedikit ya, bahwa disebut sebagai Rujiao. Ru artinya yang berhati lembut, yang terpelajar, yang beradab, yang memiliki etika moral yang tinggi. Sedangkan Ciao itu adalah ajaran atau pendidikan ataupun agama. Nah, di dalam agama Konghucu, sebutan untuk Tuhan itu adalah Huang Tian atau Shangti atau Tian Kong atau Tian saja. Ya. Tian itu biasanya diartikan juga sebagai langit, tetapi Tian itu memiliki makna yang sangat luas, termasuk juga sebagai pencipta alam semesta atau Tuhan. Agama Konghucu sering diartikan oleh teman-teman bahwa itu merupakan pendidikan atau etika moral belaka. Mengapa teman-teman kita itu berpendapat seperti itu? Karena mereka itu memang belum mempelajari agama Konghucu secara lebih mendalam. Mereka lebih berpedoman kepada kitab Lun Yi. Ya, kitab Lun Yi memang banyak dibaca oleh kalangan pendidikan, khususnya di Singapura sendiri itu di sekolah-sekolah juga mengajarkan Lun Yi atau sabda suci. Lun Yi itu memang di sana banyak membahas tentang etika moral, tentang bagaimana bersikap yang baik sebagai seorang manusia yang bertanggung jawab, yang setia, yang dapat dipercaya, yang susila dan bijaksana. Namun di luar itu ya ada dua bidang lagi yang jarang dipelajari. Yang tadi etika moral itu disebut sebagai li xue, ya, ilmu tentang logika atau ilmu tentang etika moral. Itu merupakan xing or xia, ya, yaitu yang berwujud, yang bersifat duniawi. Sedangkan ada dua bidang ilmu lagi di dalam agama Konghucu atau Rujiao, yaitu Xing Xue, ilmu spiritual. Ini merupakan bagian daripada Xing or Shang, yaitu metafisika,
dan hal-hal yang tidak berwujud, yang tidak tampak. Lalu yang ketiga adalah Sun Xue atau ilmu ketuhanan. Ini juga merupakan metafisika yang tidak berwujud, tidak dapat diperkirakan, dan maha gaib. Hal ini ada di dalam tertulis terutama di kitab Chongyong dan juga di kitab I Ching. Nah, jadi agama Konghucu membedakan yang namanya Xing or Xia, yaitu yang bersifat duniawi, dan Xing or Shang, yang bersifat metafisika. Teman-teman yang mengira bahwa agama Konghucu itu adalah etika moral, itu menunjukkan bahwa teman-teman itu masih mempelajari atau berkutat di Xue-nya, khususnya di kitab Lunyi. Nah, kitab Chongyong dan kitab I Ching itu banyak membahas tentang Xun Xue dan Sun Xue. Apa yang membedakan agama Konghucu dengan agama yang lain yang dianut oleh masyarakat Tionghoa? Agama Konghucu itu sangat mudah diidentifikasi, yaitu dalam agama Konghucu ada 15 hari sembahyang besar. 15 hari sembahyang besar itu adalah Chia Gui Chee, ya, itu tahun baru Imlek. Kemudian hari menyambut Dewa Turun di hari keempat, Qixi, ya, Chu Si Xiajiang. Kemudian Jing Tian Gong itu Pai Ti Gong, sembahyang tebu di tanggal 8, bulan 1 Imlek, tengah malam. Lalu ada Cap Gomeh, kemudian hari wafat Nabi Kongzhi, kemudian Cheng Beng, kemudian Tuan Yang yang lebih dikenal sebagai sembahyang bacang di tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek atau Tuan Yang Jue. Lalu ada Chong Yuan Jue yaitu Qi Gui Hua, sembahyang yang lebih dipopuler sebagai sembahyang hantu kelaparan atau bulan hantu, ya. Lalu ada Qing He Ping di akhir bulan ke-7, ya, Imlek. Itu merupakan sembahyang besar kepada arwah-arwah umum. Lalu ada Chong Chiu Jie yang lebih dikenal sebagai sembahyang Kui Bulan. Kemudian hari sembahyang hari kelahiran Nabi Kongzhi di bulan 8 hari ke-27. Kemudian sembahyang Fute Cheng Sheng di Xia Yuan Jue bulan 10 tanggal 15. Kemudian sembahyang Tongce lebih dikenal sebagai sembahyang Ronde 22 Desember. Dan kemudian sembahyang menghantar Dewa Dapur naik ke langit itu tanggal hari ke-24 bulan 12 Imlek. Kemudian Cusi hari sembahyang tutup tahun menjelang tahun baru Imlek. Nah, ini 15 hari sembahyang besar merupakan identifikasi seseorang itu sebagai penganut agama Konghucu. Lalu agama Konghucu itu mempunyai 2 kelompok kitab suci, yaitu 1, 5 kitab klasik, ya, yaitu disebut sebagai Wuqing, ya, ada kitab dokumentasi Suqing, kemudian ada kitab Sanjak Shiqing, ada kitab Chunqiu Qing, kitab musim semi dan musim gugur, ada kitab I Ching, kitab perubahan, dan ada Li Ji, kitab kesusilaan. Nah, di dalam kitab kesusilaan itu ada sebuah bab yang kemudian oleh cucunya Nabi Kongzhi dijadikan sebagai kitab ajaran besar, yaitu Taxue. Dan kemudian ada satu bab lagi yang merupakan dikutip oleh Cheng Zhe, lalu dijadikan sebagai kitab Chongyong atau tengah sempurna. Terbalik, ya. Jadi kitab tengah sempurna itu dikutip oleh cucunya Nabi Kongzhi, dan kitab Taxue dikutip oleh Cheng Zhe. Itu merupakan bagian daripada Li Ji. Kemudian di Li Ji ada juga yang namanya Xue Ji,
kitab tentang belajar. Itulah yang akan kita bahas berikut ini. Lalu kelompok yang kedua adalah Susu, ya, kitab 4, yaitu Taxue, kitab ajaran besar, Chongyong, kitab tengah sempurna, Lunyi, kitab sabda suci, dan Mengce, kitab kumpulan daripada ujar-ujar daripada Mengce. Dan ada kitab Xiaoqing. Kitab Xiaoqing ini juga merupakan bagian daripada kitab kesusilaan juga. Ya. Mengapa agama Konghucu itu sangat menekankan tentang belajar? Ya. Seolah-olah agama Konghucu itu adalah benar yang dianggap oleh sebagian kalangan kawan-kawan sebagai hanya etika moral karena isinya belajar. Sementara agama lain adalah bahwa seorang penganut harus pasrah dan percaya secara totalitas kepada Sang Pencipta. Sedangkan agama Konghucu tidak demikian. Agama Konghucu itu harus diawali dengan belajar. Dan belajar itu adalah belajar dari semuanya. Belajar dari alam, belajar dari langit, belajar dari bumi, dan belajar dari manusia. Manusia yang tidak belajar, ya meskipun dia berakal budi tinggi, dia cerdas, dia bisa memikirkan berbagai cara untuk mengatasi kesulitannya dibanding dengan hewan, dan dia bisa menciptakan alat, sementara hewan tidak bisa menciptakan alat. Namun apabila dia tidak belajar, maka dia itu tidak mengerti tentang tata aturan dan hukum yang berlaku untuk hidup bersama sebagai makhluk sosial, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Nabi Kongce suatu ketika kepada muridnya yang bernama Zelu. Zelu adalah salah satu murid kesayangannya. Zelu ini seorang militer. Dia itu perawakannya berterus terang, ya, punya kekuatan yang sangat besar. Dia itu ahli silat dan dia itu jujur dan dia itu juga emosian. Nabi Kongce memberikan 6 nasihat kepada Zelu, ya, bahwa ada 6 kebiasaan baik. Meskipun itu merupakan kebiasaan baik, tetapi apabila tidak dipoles dengan pengetahuan yang diperoleh dari belajar, maka yang 6 kebiasaan baik justru menjadi 6 kelemahan. Apa itu 6 kebiasaan baik? Yang pertama, hao ren bu hao xue. Qi bi ye yu. Yang suka akan cinta kasih, namun tidak suka belajar. Kelemahannya adalah mudah dimanfaatkan kebaikan hatinya. Jadi karena dia itu sangat belas asih, sangat baik kepada siapapun, sehingga dia itu akan dimanfaatkan kebaikannya itu oleh orang-orang yang berhati jahat. Sehingga karena kebaikan hatinya sendiri, karena cinta kasih hatinya sendiri, justru menimbulkan berbagai masalah, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain di sekitarnya. Itulah orang yang suka cinta kasih tetapi tidak mau belajar. Dia akan dimanfaatkan kebaikan hatinya dan akhirnya bisa membahayakan dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya. Yang kedua, hao zhi bu hao xue, qi bi ye tang, yang suka akan kebijaksanaan, namun tidak suka belajar.
kelemahannya adalah tidak punya fondasi akan dasar kebijaksanaannya. Jadi orang yang suka menjadi bijaksana, tetapi karena dia itu tidak belajar, maka dia tidak mempunyai dasar-dasar ilmu yang kuat, yang mendukung kebijaksanaannya. Ibaratnya kebijaksanaannya akan ngawur atau kosong atau tidak benar-benar bijaksana. Kemudian orang yang suka dapat dipercaya, ya, hao xin bu hao xie, ji bi ye zhe. Namun dia tidak suka belajar. Orang yang suka dapat dipercaya tetapi tidak suka belajar, kelemahannya adalah mudah ditipu oleh para penipu. Ya. Jadi orang yang sudah sekali dia berjanji, dia akan menepati janjinya, apapun ceritanya. Dia tidak akan ingkar janji sekali dia sudah berucap. Nah, akhirnya dia bisa kejebak oleh janjinya itu. Nabi Khongzhe saja suatu ketika dia dihadang oleh Yang Hu, ya, dihadang oleh Yang Hu. Yang Hu itu seorang pemberontak, namun dia ingin mendapatkan dukungan daripada Nabi Khongzhe, dan beberapa kali dia mengundang Nabi Khongzhe untuk berkunjung ke rumahnya, tetapi Nabi Khongzhe selalu mengelak. Lalu Yang Hu menghadiahkan seekor babi ke rumahnya, dan di saat Nabi Khongzhe tidak di rumah, maksudnya supaya Nabi Khongzhe membalas kunjungannya. Lalu Nabi Khongzhe juga mengelak, menghindar dengan berbagai alasan. Suatu ketika Yang Hu mencegat di tengah jalan. Lalu Yang Hu berkata kepada Nabi Khongzhe, sebuah permata yang indah itu sebaiknya disimpan saja ataukah dipergunakan? Nabi Khongzhe mengatakan, sebaiknya memang dipergunakan. Seorang yang bijaksana, sebaiknya dia hanya di rumah saja, tidak berbuat apa-apa, ataukah dia harus mengabdi kepada kerajaan? Nabi Khongzhe mengatakan, ya, saya harus mengabdi, tetapi saya harus mengabdi pada Tuhan yang benar. Lalu dia mengajak Nabi Khongzhe untuk berkunjung ke rumahnya. Nabi Khongzhe mengatakan, ya, saya akan berkunjung. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Muridnya bertanya kepada Nabi Khongzhe, mengapa sudah berjanji, seorang susilawan sudah berjanji tetapi tidak ditepati. Maksudnya dia bertanya tentang Nabi Khongzhe yang berjanji akan berkunjung ke rumah Yang Hu tersebut. Nabi Khongzhe berkata, perjanjian yang dilakukan di bawah tekanan itu tidak berlaku. Jadi itulah Nabi Khongzhe, ya, meskipun dia mencintai yang namanya, dia suka agar menjadi orang yang dapat dipercaya, tetapi yang namanya dapat dipercaya itu, janji itu harus janji yang setara, harus janji yang adil, tidak boleh janji yang ada jebakan ataupun ada niat-niat busuk di baliknya, maka itu boleh dilanggar. Itulah gunanya belajar. Ya. Yang keempat, haozi hu haoxue, ya, yang suka akan kelurusan namun tidak suka belajar. Qi ye jiao, kelemahannya adalah dia bicaranya kasar dan menyakiti hati orang. Jadi orang yang lurus itu tidak bisa melihat hal-hal yang tidak lurus itu di depan mata dia.
begitu dia menyadari, mengetahui ada sesuatu kebohongan atau sesuatu yang tidak pantas, dia langsung tidak bisa ditutup mulutnya, langsung menyembur ya perkataannya untuk membuka kesalahan pihak yang salah tersebut. Nah, hal ini harus dilakukan oleh orang yang bijaksana. Hal ini hanya boleh dilakukan pada kondisi-kondisi yang sesuai. Ya. Tidak boleh dilakukan di dalam sembarang kondisi. Ya, misalnya seorang atasan ingin memberitahu bawahannya tentang kesalahan yang dia lakukan, maka adalah bijaksana apabila dia tidak menegurnya langsung di depan umum, tetapi diajak atau diundang atau dipanggil ke kantor dan disampaikan dalam ruangan tertutup, sehingga tidak membuat malu orang lain. Itu merupakan kebijaksanaan yang hanya dapat diperoleh apabila kita suka belajar. Yang kelima itu hao yong, tu hao xue, yang suka akan keberanian namun tidak suka belajar. Qi pi ye luan, kelemahannya akan menjadi pengacau ya. Dia itu mengandalkan otot untuk mengatasi segala masalah, maka akhirnya akan menimbulkan banyak keributan. Yang keenam adalah hao kang tu hao xue, yang suka menggunakan kekuatan fisik namun tidak suka belajar. Qi pi ye guang, ya, kelemahannya adalah dia akan berbuat sewenang-wenang, ya. Dia akan sedikit-sedikit main tangan, sedikit-sedikit main tinju, ya. Ini merupakan 6 nasihat dari Nabi Kongzhi kepada Zelu, dan semuanya ini menekankan pentingnya belajar agar menjadi seorang susilawan yang sempurna. Kemudian belajar itu sudah dilakukan sejak zaman Wuxi. Ya. Wuxi yang menulis tentang kitab I Ching, ya, dia menemukan patwa. Caranya menemukan patwa adalah dengan xiaofa yi tianti. Jadi manusia itu harus meniru kebajikannya langit dan bumi. Manusia itu, ya, Nabi Wuxi itu ke atas, dia melihat ke langit, dia mempelajari perbintangan, dia mempelajari cuaca, mempelajari awan, mempelajari matahari dan bulan dan semuanya. Lalu ke bawah dia mempelajari bumi, mempelajari tumbuhan, mempelajari hewan, mempelajari angin, mempelajari sungai, mempelajari berbagai hal, dan juga kemudian dia juga mempelajari hukum yang berlaku di dunia manusia. Dengan demikian, Nabi Wuxi kemudian menciptakan patwa atau 8 trigram. Nah, belajar itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita 5.000 tahun yang lalu, bahkan lebih jauh dari sana. Kemudian seorang pemimpin yang bercita-cita untuk membangun karakter rakyat yang beradab dan berbudaya, itu haruslah dimulai dengan mendidik, ya, dengan pendidikan. Tanpa pendidikan, rakyatnya tidak tahu aturan, tidak tahu hukum, tidak tahu kesusilaan. Apa yang kita bahas di sini, teman-teman, merupakan kebijaksanaan yang sudah ditulis 5.000 tahun yang lalu, ya. Namun 5.000 tahun yang lalu kita ketahui bahwa saat itu peninggalan catatan sejarahnya itu boleh dikatakan banyak yang hilang. Yang bisa tergali secara arkeologi itu
boleh dibilang adalah sejak zaman dinasti Shang. Dinasti Xia saja itu bukti-bukti sejarah penemuan arkeologinya itu belum ada, sehingga beberapa ahli mengira atau menyimpulkan bahwa dinasti Xia itu mungkin merupakan sebuah dinasti yang ada dalam cerita, tetapi fisiknya belum ditemukan bukti keberadaannya. Sejak dinasti Shang itu adalah di tahun 1600 sebelum Masehi. Sedangkan dinasti Xia itu di tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian kitab seperti yang kita ketahui, ya seperti yang telah kita jelaskan bahwa kitab Lici, ya, Lici merupakan satu dari 5 kitab klasik itu adalah lebih banyak merupakan Zhou-li, ya, kesusilaan dari dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi. Ya, dari sekarang kira-kira 3000 tahun yang lalu. Jadi kitab Lici itu sudah berusia 3000 tahun dari sekarang, dan kitab Xue, kitab tentang belajar itu ada, merupakan salah satu bab daripada Lici ini. Sehingga teman-teman, kita harus saya ingatkan bahwa yang kita uraikan hari ini merupakan, atau yang kita pelajari sekarang ini merupakan kebijaksanaan 3000 tahun yang lalu. Ya, saya tidak menambahkan dengan pengetahuan up to date sekarang, tetapi saya kutip dari tulisan-tulisan yang ada di Xueqi tersebut. Sehingga harus kita sadari bahwa 3000 tahun yang lalu cara berpikir daripada nenek moyang kita itu sudah sedemikian majunya. Hanya orang-orang suci dan para nabi yang mempunyai kemampuan untuk mencapai tahapan kebijaksanaan seperti itu. Jadi ini jelas bukan cara berpikir orang awam, tetapi merupakan cara berpikir atau warisan daripada para nabi, para orang-orang yang ditunjuk oleh Tian, oleh Sang Tian, oleh Huang Tian untuk dapat menjadi guru kepada mengajari manusia-manusia agar bisa memperoleh kebijaksanaan dan menjalankan kebajikan. Di kitab Sangsu, Sangsu itu merupakan kitab dokumentasi, ada sebuah bab yang disebut dengan Tuiming, ya, tertulis dari awal sampai akhir haruslah selalu memikirkan belajar dan berlatih. Jadi 3000 tahun yang lalu sudah sangat ditekankan tentang belajar dan berlatih. Cara belajar yang baik itu adalah juga sambil mengajar. Satu sisi kita belajar, sisi lain kita juga mengajar. Jadi maka disebut sebagai Jiao Xue Xiang Zhang, ya, belajar lalu mengajar. Ini akan saling memajukan, ya. Ketika kita belajar, kita hanya memperoleh 50% dari pengertian. Lalu ketika kita mengajar, kita lebih menyadari bahwa kita banyak yang tidak kita pahami, sehingga kita mencari sumber-sumber lain untuk, atau kita merenung, atau kita berpikir lebih jauh, sehingga kita dapat menggenapi kekurangan pengertian yang kita belum pahami,
dengan cara mengajar kepada orang lain. Kemudian kitab Sangsu, ya kitab dokumentasi, bagian Tuiming juga tertulis, memberi pelajaran pada orang lain itu dapat memperoleh setengah hasil dari pelatihan dan belajar. Jadi teman-teman ingat, ketika kita belajar, kita jangan pelit untuk berbagi ilmu kepada orang lain, ya. Kita harus mengajar kepada orang lain. Karena dengan kita mengajar, maka kita melengkapi proses belajar kita lebih sempurna. Belajar di dalam agama Konghucu, Rujiao, itu adalah hal yang utama. Mengapa demikian? Karena kita belajar itu yang kita pelajari utamanya sebenarnya bukan ilmu pengetahuan saja, tetapi bagaimana yang kita pelajari itu dapat kita sumbangsikan kepada rakyat dan dilakukan secara terus-menerus tanpa berhenti, sehingga menimbulkan kebaikan demi kebaikan. Itulah yang dikatakan oleh Ta Xue Zhi Dao, ya. Dalam ajaran besar yang diajarkan oleh ajaran besar adalah Cai Ming Ming Te, ya. Ming yang pertama itu mengerti, lalu Ming yang kedua itu adalah terang benderang atau bercahaya. Te adalah kebajikan. Jadi jalan suci daripada ajaran besar adalah memahami kebajikan yang bercahaya. Apa yang dimaksud dengan kebajikan yang bercahaya? Mungkin kita mulai dari kebajikan yang tidak bercahaya. Kebajikan yang tidak bercahaya itu adalah kebajikan yang redup, ya, tidak tampak. Bila tidak ada cahaya, dia akan menjadi gelap dan tidak tampak. Artinya kebajikan yang tidak diwujudkan. Itulah kemudian yang kita pelajari ini adalah kebajikan yang harus diwujudkan, dipersembahkan, ya. Kebajikan yang bermanfaat, itulah Mingte. Bermanfaat bagi siapa? Bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi rakyat, serta bagi negara dan bagi dunia. Itulah Cai Chin Min. Kemudian itu dilakukan terus-menerus sehingga sehingga dia mencapai puncak kebaikan. Jadi kebaikan itu dilakukan tidak berhenti, terus-menerus. Jangan hanya melakukan kebajikan atau kebaikan sekali dua kali saja, tetapi terus-menerus. Itulah dinamakan Sui Cusan. Maka disinilah intisari daripada Rujiao adalah bahwa kita beragama itu adalah supaya kita itu memberi manfaat kepada semua umat manusia, bahkan kepada semua makhluk hidup lainnya. Beragama tidak cukup hanya untuk keselamatan diri sendiri, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada seluruh umat manusia. Disinilah intisari daripada Rujiao. Nah, untuk mencapai kemampuan Ming tersebut, ya, kita itu harus belajar. Itulah tujuan daripada agama Konghucu, bahwa di dalam mencapai sesuatu kita harus punya urutan-urutannya. Di ayat berikutnya di kitab Tasye,
dijelaskan bahwa 知者而后有定, ya. Dengan mengetahui tempat hentian, tujuannya itu, maka hati kita punya ketetapan, ya. Kita punya ketetapan hati, ya. Kita bisa fokus. Kemudian 定而后能静. Dengan kita bisa fokus, lalu kita bisa tentram, ya. Kita bisa tentram, berfokus. Lalu 静而后能安. Kemudian kita bisa damai, hati kita bisa damai, lalu kita bisa berpikir dengan jernih, ya, an li, lalu setelah kita dapat berpikir dengan jernih, kita dapat melakukan usaha secara benar, sehingga bisa memperoleh apa yang kita targetkan atau tujuan dari hidup kita. Nah, semua itu ada awal dan ada akhir. Dan tahapan-tahapan itu jangan diputar balikkan. Sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, siapapun yang ingin memahami kebajikan yang bercahaya itu untuk disumbangsikan kepada seluruh rakyat di dunia ini, dia harus mulai dari harus mulai dari 治国, ya, 治其国, harus mulai dari mengatur negerinya sendiri, mengatur negaranya sendiri. Sebelum dia mampu mengatur negaranya sendiri, dia harus mampu mengatur keluarganya sendiri. Sebelum dia mampu mengatur keluarganya sendiri, dia harus membina diri terlebih dahulu. Agar dirinya dapat terbina, hatinya harus lurus. Agar hatinya lurus, dia harus punya chengyi, ya, harus punya ketulusan, harus jujur, ya. Orang jujur hatinya baru bisa lurus. Kalau orang tidak jujur, hatinya tidak akan lurus. Ya. Setelah chengyi, dia itu sebelum chengyi, sebelum dia itu tulus, sebelum dia jujur, dia harus punya pengetahuan yang cukup. Karena untuk menjadi jujur itu juga perlu pengetahuan, ya. Bagaimana itu jujur, bagaimana itu bijaksana, harus punya pengetahuan. Pengetahuan itu didapat dari mana? Yaitu dari belajar, ke-u, ya. Belajar, mempelajari segala hal. Itulah ke-u, yaitu 求学问, menuntut ilmu atau 学习, berlatih. Nah, kita masuk kepada 学记, ya. Di dalam 学记dijelaskan bahwa di zaman dahulu ada 4 nama sekolah. Pertama itu namanya Su, yaitu sekolah keluarga yang diselenggarakan di rumah pribadi. Ya, dulu sekolahnya itu sangat mahal karena gurunya itu sangat terbatas, sehingga hanya orang-orang kaya yang mampu sekolah. Dan orang kaya tersebut akan menggaji seorang guru. Guru itu didatangkan dan tinggal di rumahnya sang bangsawan tersebut untuk mengajari anak-anaknya. Sehingga bayarannya sangat mahal. Hanya orang-orang yang bukan bangsawan itu boleh dibilang sebagai hal yang bermimpi untuk mengecap pendidikan, ya. Sehingga pada zaman Nabi Kongce lah yang pertama menyelenggarakan sekolah untuk umum dengan slogannya yaitu Yu Jiao Wu Lei, ya. Pendidikan itu tidak diskriminasi. Pendidikan itu diajarkan kepada siapa saja. Tua, muda, kaya, miskin, anak-anak ataupun dewasa itu tidak dibedakan oleh Nabi Kongce. Kemudian sekolah jenis kedua adalah sekolah desa yang disebut dengan Qiang, ya. Sebuah desa yang terdiri dari 500 keluarga. Lalu naik ke atas lagi itu adalah sekolah provinsi
bernama Xu, itu yang disebut provinsi adalah mempunyai 12.500 keluarga. Lalu sekolah kerajaan yang terdapat di ibu kota. Sehingga di zaman dahulu untuk bersekolah itu merupakan hal yang sangat mewah. Seorang murid di zaman dahulu itu belajar menjalani beberapa tahapan ujian. Di tahun pertama diuji tentang pelafalan bahasa kitab, ya. Jadi diajarkan bahasa kitab. Kemudian dia harus menguraikan, menceritakan cita-cita dan tujuan belajar dari murid-muridnya. Itulah di tahun pertama sang guru hanya berdiskusi tentang hal ini. Lalu di tahun ketiga itu murid diuji apakah sudah fokus sepenuh hati di dalam belajar. Lalu guru juga bertanya tentang kesukaannya, hobinya, dan diskusi serta penelitian ilmu pengetahuan. Lalu saling mengadu ilmu pengetahuan yang dipelajari. Kemudian di tahun kelima itu siswa diuji untuk dan diamati apakah siswa itu berusaha mempelajari ilmu pengetahuan secara luas dan mendalam, dan siswa itu harus menghormati serta dekat dengan guru maupun para senior. Sehingga di zaman dahulu itu seseorang tuh harus dia sangat hormat kepada guru dan hormat kepada senior. Ya, beda dengan sekarang. Sekarang kita lebih banyak terpengaruh dengan pada budaya Barat. Semuanya bahkan murid bisa mengajak gurunya untuk berkelahi. Ya. Kemudian di tahun ke-7 sang guru menguji dan mengamati sang murid apakah cukup punya pemahaman secara baik pada pelajaran dan seni belajar, dan juga apakah punya kejernihan pandangan ya terhadap kawan pergaulannya. Sampai tahun ke-7 ini dinamai sebagai mencapai level atau tingkatan keberhasilan kecil. Di tahun ke-9 itu guru menguji kemampuan ilmu pengetahuan yang dimiliki sang murid, apakah mengerti sumbernya dan mampu menerapkannya. Dan mampu serta mengerti satu sudut, kemudian menemukan jawaban sudut-sudut yang lain. Jadi metode pengajaran di zaman dahulu ya itu juga diterapkan oleh Nabi Kongce. Nabi Kongce akan memberitahukan satu sudut ya, yang di Ji Fan Shan ya. Jadi 3 sudut yang lain sang murid harus mencarinya sendiri untuk dipahami. Apabila sang murid terus-menerus bertanya, maka guru tidak akan menjawabnya dan membiarkan sang murid untuk berpikir dan berdiskusi dengan kawan-kawannya. Bila sang murid menghadapi masalah, dapat dengan hati yang terang benderang serta tanpa keraguan, tidak melawan ajaran dari sang guru. Nah, tahapan ini dinamai keberhasilan besar. Jadi ada 9 tahun untuk belajar di zaman dahulu. Di kitab Lici ya tertulis, bayi semut saja setiap saat belajar dan berlatih. Kemudian setiap siswa yang belajar untuk menjadi pejabat terlebih dahulu harus belajar cara menyelesaikan persoalan pemerintahan. Bila ingin menjadi siswa harus punya cita-cita dan tujuan belajar yang teguh. Ya, sehingga tidak heran apabila zaman dahulu seorang siswa yang ingin belajar dia harus mendatangi gurunya. Terkadang gurunya itu menolak dia mentah-mentah dan membiarkan sang siswa itu berlutut di luar pintu berhari-hari untuk memohon agar diterima sebagai murid. Nah, ini tujuannya adalah untuk menguji keteguhan dari sang murid untuk menuntut ilmu. Nah, di zaman sekarang tentu hal ini tidak dapat diterapkan karena sang murid akan lari dan mencari guru yang lain. Di kitab Sang Shu
bagian Tuiming juga tertulis, hormat berpikiran yang bersih, rendah hati dan berpenampilan biasa saja. Giat bekerja keras, berjuang tanpa henti. Maka apa yang dipelajari pasti ada kemajuan. Nah, ini merupakan jiwa daripada seorang pelajar, ya. Dia harus hormat dan dia harus berpikiran yang bersih, ya. Kebalikan dari berpikiran kotor. Artinya dia tidak boleh berpikir yang tidak lurus, dia harus berpikir lurus dan jujur. Kemudian dia harus rendah hati, tidak boleh sombong, penampilannya biasa-biasa saja, jangan overacting, giat bekerja keras, berjuang terus tanpa berhenti, maka dia akan mencapai kemajuan. Metode pengajaran yang berhasil pada siswa dewasa atau tasyik ada 4 poin penting. Pertama, Yifang, mengadakan antisipasi atau persiapan untuk persoalan yang belum terjadi. Jadi seorang guru itu harus melakukan yang namanya Yifang, yaitu mengantisipasi sebelum persoalan terjadi. Jadi seorang guru itu harus mengawasi muridnya sedemikian rupa sehingga sang guru bisa membaca gerak pikiran daripada sang murid, ya. Jangan sampai sang murid itu mendapat beban sekolah yang terlalu berat sampai frustasi kemudian bunuh diri itu dan tidak diketahui oleh sang guru. Itu tidak akan terjadi apabila sang guru memiliki yang namanya Yifang ini, yaitu mengantisipasi. Atau murid yang kurang bisa fokus atau kurang bisa menangkap pelajarannya, maka sang guru harus bisa tahu bahwa mungkin harus melambatkan kecepatan belajarnya atau memberi pembelajaran dengan cara-cara yang lebih tepat. Itulah yang disebut dengan Yifang. Kemudian yang kedua adalah susu, ya. Pelajaran yang dilaksanakan itu sesuai dengan waktu dan keadaan yang tepat, ya. Apakah usianya, apakah timing belajarnya dan sebagainya. Itu harus sesuai. Terlalu cepat tidak baik, terlalu lambat juga tidak baik. Kemudian yang ketiga, hefusunsi, ya, tidak melampaui kemampuan siswa dalam menyerap dan menerima ilmu yang diajarkan. Yang keempat adalah kuanmo, sang guru dan siswa bersama-sama belajar dan berlatih, mengembangkan bakat kelebihan dari sang siswa. Jadi cara mengajar guru yang zaman dahulu itu adalah selain sebagai guru bagi siswa, dia juga sebagai saudara, juga sebagai teman dan sahabat. Sehingga dia dekat dan bisa sangat dicintai oleh sang murid dan dia bisa memberi perhatian yang sangat besar. Sehingga guru yang zaman dahulu merupakan orang tua kedua bagi sang siswa. Ada 6 hal penyebab gagalnya pendidikan. Pertama, terbentuknya kebiasaan buruk dalam sikap belajar yang tidak diperbaiki, ya. Kemudian kebiasaan buruk itu menjadi penghambat sehingga siswa sulit mengikuti serta menerima pelajaran dengan baik. Kebiasaan buruk ini ada siswa yang remeh, ya. Pekerjaan rumah tidak dikerjakan, kemudian ketika guru memberi pelajaran, dia itu mengantuk, dia tidak mendengar, dia bermain. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu lah yang merupakan faktor daripada gagalnya pendidikan. Kemudian usia dan masa belajar yang terlewatkan.
sehingga sulit mengejar ketertinggalan pelajarannya. Jadi terlambat masuk sekolah atau terlalu cepat masuk sekolah. Itu juga menjadi penyebab kegagalan. Ketiga itu belajar secara acak, tidak mengikuti urutan tahapan pembelajaran, mengakibatkan tidak memiliki dasar yang kuat sehingga dia kacau ya. Karena cara belajarnya itu tidak berurut, lompat sana, lompat sini, sehingga ada hal yang belum dipelajari atau belum dikuasai, dia sudah melanjut ke pelajaran yang lebih tinggi, ya. Maka dia itu kelabakan. Yang keempat yaitu sang siswa tidak mengadakan belajar kelompok dan tidak saling berbagi ilmu serta pengalaman, sehingga dia tidak punya pandangan yang luas. Ini juga faktor kegagalan pendidikan. Yang kelima itu bergaul dengan orang yang tidak memiliki akhlak yang baik akan mengakibatkan perilaku yang melanggar nasihat guru. Jadi pergaulan murid itu harus membatasi diri dengan orang-orang yang suka belajar, jangan kepada anak-anak yang malas, yang berandalan, dan nakal. Yang keenam, kawan yang tidak baik membahas hal yang tidak baik itu akan menyanyiakan hasil pembelajaran. Jadi juga ini harus milih-milih teman di dalam belajar. Inilah 6 faktor yang menyebabkan gagalnya sebuah pendidikan. Ini sudah tertulis di 3000 tahun yang lalu. Ada 4 hal yang menjadikan seorang siswa kehilangan pelajaran. Pertama, tamak mengejar materi belajar yang banyak dan dia sedikit latihannya. Sehingga meskipun banyak materi yang dipelajari, namun sedikit yang didalaminya atau dikuasainya. Itulah yang tadi dibacakan oleh Johnson Lemon, ya. Lebih baik menguasai beberapa jurus tetapi dia itu mahir daripada semua tahu tetapi satu pun tidak mahir. Yang kedua, hanya menyukai pelajaran tertentu sehingga pengetahuannya menjadi terbatas. Jadi pelajaran yang tidak disukai dia malas. Dia hanya suka yang pelajaran yang disenangi. Yang ketiga, menganggap pelajarannya terlalu mudah sehingga tidak mau berlatih lagi. Ya, ini juga anggap remeh. Yang keempat, tidak mau berusaha lebih keras ketika mengalami persoalan yang sulit lalu melepaskannya. Ya, ini kurang bekerja keras. Ini juga dia akan kehilangan pelajaran. Nah, di kitab Lici ya tertulis Yi, lalu dinasti Xia, ya. Yi ini adalah Taiyu, ya, Nabi Taiyu yang mengatasi banjir Sungai Huanghe di zaman Raja Suci Yao dan Sun. Kemudian dia mendirikan dinasti Xia. Lalu dinasti Xia runtuh, dilanjut dinasti Shang runtuh, dilanjut dinasti Zhou. 4 zaman ini sangat menghormati dan menghargai guru. Mereka berpendapat bila konsep pengajaran dan guru diterapkan dengan baik dan benar, maka dunia akan tertib teratur. Nah, di sini sekali lagi kita mendapat jawaban mengapa belajar itu adalah sangat penting, karena belajar itu menghasilkan guru-guru yang baik, ya, menghasilkan orang-orang cendekiawan yang baik yang akan membangun dunia menjadi tertib teratur. Dengan dunia yang tertib teratur, itulah dengan sendirinya terselenggara ajaran agama dan semua umat manusia tentunya berada dalam jalan kebenaran sesuai firman Tuhan. Kemudian Jin Zhuyue, susilawan, berkata,
ta te pu kuan. Pelaksanaan kebajikan yang besar tidak terletak pada besar kecilnya jabatan. Jadi orang yang tidak punya jabatan sekalipun atau jabatan tinggi ataupun jabatan rendah, dia melakukan kebajikan bisa besar bisa kecil, tergantung pribadinya, bukan tergantung jabatannya. Kemudian ta tau puci, jalan kebenaran yang sejati tidak tergantung pada persoalan dan kebendaannya. Jadi menjalankan jalan suci itu tidak bergantung pada kebendaan atau materi. Ta xin puye, kebenaran sejati atau dan dapat dipercaya itu tidak butuh perjanjian, ya. Orang kalau mau menepati janji, tidak ada surat perjanjian, dia akan menepati. Orang tidak mau menepati janjinya, biarpun surat perjanjiannya ditempel 5 tray 10 lembar, dia juga akan mengingkarinya. Jadi tidak bergantung kepada surat perjanjian. Kemudian ta shi puci, ya, fenomena alam, ya, peredaran musim dan waktu yang secara alami itu dia juga tidak perlu suatu keseragaman. Dia masing-masing bergerak sesuai dengan naturalnya, kealamiannya, dan saling bisa bersinergi dan secara harmonis. Belajar itu harus punya tujuan, yaitu ingin memuliakan keluarga dan leluhur ataupun orang tua. Ya. Zaman sekarang belajar itu tujuannya untuk supaya bisa dapat jabatan, supaya bisa bekerja dan mendapatkan uang. Hampir tidak diajarkan bahwa seorang pelajar itu tujuan belajarnya sesungguhnya adalah memuliakan keluarga. Dengan tekad memuliakan keluarga itu dia tidak ingin melihat orang tuanya sedih kalau dia malas belajar. Dia juga merasa malu kalau dia itu tidak bersungguh-sungguh belajar. Dan dengan keinginan memuliakan orang tua dan keluarga, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang memalukan. Dengan tekad seperti itu, belajarnya akan lurus dan teguh. Semangat belajar itu harus ji fan san, yaitu guru memberitahu satu sudut, sisanya 3 sudut harus ditemukan sendiri. Ya, demikian teman-teman, ini yang kita bahas ini sekaligus sekali lagi saya saya sampaikan bahwa ini merupakan kebijaksanaan 3.000 tahun yang lalu yang tertulis di dalam Li Ji atau kitab kesusilaan. Jadi kita bersyukur kita dapat mewarisi kebijaksanaan orang-orang kuno, para leluhur kita, para nabi kita, yang sampai saat ini, sampai sekarang pun kebijaksanaannya masih dapat menerangi jalan hidup kita dan tidak usang, tidak terkikis oleh zaman, waktu, dan tempat atau benua. Demikianlah teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan di minggu-minggu berikutnya akan diisi oleh narasumber yang berbeda dengan topik yang berbeda juga. Kita akan berusaha terus-menerus menyampaikan isi dari kitab-kitab suci agama Konghucu. Mungkin sifatnya tidak berurutan, tetapi tetap merupakan suatu paket yang dapat memberikan arahan
bagi kita di dalam lebih memahami agama Konghucu itu sehingga bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat hidup di dalam jalan suci yang difirmankan oleh Tian. Demikian Wang Yisang Tiwi Tian Yute Sancai. Terima kasih. Saya boleh. Silakan Hasu Usman. Ya, Kan jadi saya ingin memberikan satu kesimpulan ya dari apa yang sudah dijelaskan oleh Cesar Tuhan. Ini sangat bagus sejarah pendidikan di Tonggok itu, dan sampai sekarang pendidikan di Tonggok itu masih bagus. Karena apa? Pendidikan itu adalah investasi utama dari negara. Jadi Tonggok itu menyadari investasi yang paling besar untuk negara itu adalah pendidikan. Karena masa depan bangsa ini ada tergantung dari pendidikan. Oleh karena itu di negara-negara seperti Tonggok itu seperti tadi dikatakan gaji guru itu besar. Ya. Karena guru itu harus konsentrasi mengajarkan anak itu. Anak kecil sampai orang dewasa. Berarti kan dijelaskan 9 tahun. Ya. Nah, kalau sekarang kita akan ada SD, SMP. Nah, tiap anak itu punya waktu-waktu tertentu. Jadi guru itu harus konsentrasi. Ya. Konsentrasi kepada anaknya, kepada anak didiknya. Supaya anaknya itu betul-betul menerima pelajaran dengan baik. Tidak hanya menerima pelajaran, tapi juga berperilaku baik. Oleh karena itu, guru itu harus diperhatikan gajinya, ya, supaya dia bisa konsentrasi pada pekerjaannya itu. Nah, Indonesia ini terus terang saja, saya juga guru, ya, saya guru mulai dari kelas SD sampai saya jadi dosen. Saya ngalami jadi dosen pun S1, S2, S3 saya alami. Nah, kita mengenal bahwa guru Indonesia itu termasuk dosen itu gajinya paling kecil di seluruh dunia. Ya. Apalagi sekarang ini banyak guru-guru honorer, ya, yang 1 bulan hanya digaji 250.000 dan itu jumlahnya ratusan ribu ya di seluruh Indonesia ini. Dan mereka mau menjalani hidup itu. Nah, kita bayangkan kalau seperti itu, bagaimana mutu dari pendidikan kita. Ya, kita bayangkan. Nah, oleh karena itu, kita harus sadar bagaimana kita membuat pendidikan kita ini baik. Kalau pemerintah tidak bisa membuat anggaran yang baik, bagaimana sebenarnya menurut APBN itu 20% APBN itu adalah untuk pendidikan. Tapi kenyataannya untuk pendidikan anak-anak sekolah itu kalau tidak salah hanya kurang dari 30%, kurang dari 30% dari 20% itu. Jadi kalau biayanya itu 600 triliun untuk biaya pendidikan, untuk pendidikan anak-anak itu hanya kurang dari 100 triliun. Maka padahal muridnya jutaan. Jadi kita bisa bayangkan disinilah masyarakat kita, ya, masyarakat kita ya, yang mengambil kebijakan terhadap pendidikan itu kurang menyadari bahwa pendidikan itu adalah investasi terbesar dari suatu negara. Itu penting sekali ya. Saya kira itu saja, kita hanya nambahkan sedikit supaya kita paham bahwa pendidikan itu
memang mahal, ya, mahal. Dan itu adalah menjadi investasi utama dari semua negara yang ingin maju. Saya kira cukup sekian. Terima kasih, santai. Terima kasih Jese Usman Arif atas penjelasan tambahannya. Teman-teman semua, sebelum kita lanjut, kalau nanti ada pertanyaan, kita foto dulu ya. Mari buka kamera semua. Tolong kameranya dibuka. Oke, siap ya. Ya, tolong Unsur Anuraga difoto Oke, ya. siap. 1, 2, bentar. 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Unsur Anuraga. Teman-teman, ini sudah mendekati pukul 9. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau memberikan tambahan? Silahkan. Kita di sini belajar bersama. Ya, kalau mungkin sudah pada capek, ya kita tutup saja. Iya, Ya. kalau nggak ada pertanyaan, mungkin tadi Seajuan sudah menjelaskannya dengan rinci ya. Pelajaran belajar itu ternyata sudah ada 3.000 tahun yang lalu. Ya. Dan kalau kita melihat sejarah, melihat film-film, para pejabat itu juga harus lulus ujian. Yang mereka belajarin apa? Ya wucing, kitab-kitab agama Konghucu, kitab-kitab dulu pada saat itu. Ya. Jadi kita harus lebih semangat meningkatkan belajar kita. Ya. Ternyata belajar nggak hanya di bangku sekolah. Kita belajar tentang kehidupan ini, bagaimana kita hidup bisa sukses, ya. Berkeluarga sukses, bermasyarakat sukses, bernegara sukses, itu ternyata harus dimulai dengan belajar, dimulai dengan melatih. Ya. Rejinya yang terkasih, saya umumkan juga bahwa pada minggu yang akan datang, kita akan jumpa setiap hari Kamis. Catat ya, dicatat bahwa kita setiap hari Kamis pukul 7:30 kita akan ada acara seperti ini. Ya, diskusi. Harusnya ini kalau diskusi ini ada teman-teman yang juga memberikan tanggapannya, ya, sehingga rame ya diskusi kita ini bisa berkembang dan kita bisa lebih banyak lagi pengetahuan, karena saya yakin tiap-tiap orang punya tanggapan, tiap-tiap orang punya pengalaman di dalam hidup ini, di dalam belajar, ya. Mungkin bagaimana belajar dari tidak tahu menjadi tahu, itu kan sesuatu yang luar biasa. Minggu depan, Kamis depan, kita akan berjumpa belajar bersama narasumber kita, yaitu Dr. Usman Arif. Nama aslinya mungkin ada yang kenalnya nama asli Lim Lianggi. Ya, dia master pendidikan. Jadi master pendidikan, iya, doktor filsafat, iya, dan dia adalah Siese, rohaniwan tertinggi di dalam agama Konghucu. Ya,
Eh, Baik, saya akan komentar sedikit ya. iya, silahkan. Menurut Jinze, ini penting. Ya. Masyarakat adalah sekolah kedua. Ya, ini. Jadi kita sudah tidak duduk di bangku sekolah, tapi kita sudah masuk ke dalam pergaulan hidup masyarakat. Itu masih sekolah. Karena masyarakat itu adalah sekolah kedua. Ya. Itu saja yang saya perlu ingatkan supaya teman-teman tidak merasa bosan ya untuk belajar. Ya, jadi kita ini di sini belajar, silakan mau membantah ya boleh, mau apa namanya protes atau apa, kritik ya boleh, tidak apa-apa. Kita belajar di sekolah yang kedua itu masyarakat. Saya kira itu komentar saya. Terima kasih. Mungkin untuk kali ini karena perdana ya, kami ingin minta komentar ini dari yang mengikuti acara pada malam hari ini. Mungkin saya minta ada Dojin Lim Bing Hai. Ini yang tadi Wah, ini dari kurang Kudus. jelas ini saya. Iya, silahkan. Ini diulangi. Kami minta komentarnya kok. Mau nambahin penjelasan boleh, atau mau komentar acara ini seperti apa. Mungkin ada yang perlu diperbaiki di mana. Terima kasih, silahkan waktunya. Ya, terima kasih ya. Itu kalau saya saran itu perlu sekali ya. Cuma kemungkinan kita nanti lihat apa di YouTube apa, jadi so bisa kita ada rekaman ya, diulangi gitu. Nah, sebisa mungkin itu ada ajaran-ajaran ke kelenteng atau di mana ya dikembangkan itu. Di kelenteng itu diajarkan atau dari mana itu, misalnya pengurusnya ada bisa menghubungi orang kelenteng atau orang mana lah itu. Gitu. Kemungkinan Pak Suharjono lebih pengalaman ya. Kemungkinan Pak Suharjono itu kan dari Purwokerto, itu dia senior kita, dia mengenai Konghucu, ajaran Konghucu itu pelajaran itu. Terima kasih atas waktunya gitu. Nanti kita usahakan kalau ada waktu hari Kamis tiap itu ada, bolehlah. Mesti ada tanya jawab itu, pertanyaan ada berapa menit gitu, bisa 1/4 jam atau bagaimana gitu. Ya, boleh Kau Minghai kasih. titip teruskan teman-teman kalau kita ada acara ini. Ya, kita terima kasih juga sudah bergabung dengan kita ini. Tadi disebutkan Bapak Suharjono. Ya, Bapak Suharjono ini sekarang adalah Ketua STIKIN, Sekolah Tinggi Agama Konghucu di Purwokerto, yang pada Februari lalu sudah meluluskan 19 sarjana pendidikan agama Konghucu. Ya. Mungkin Pak Suharjono, silahkan tampil Pak Suharjono. Ya Pak Suharjono, komentar Pak Suharjono. Ya, kita tunggu ya. Mungkin yang lain dulu ada. Saya berikan tanggapan sedikit ya. Ya. Bahwa tadi kita memang untuk pelajaran ini kita sudah siapkan macam-macam narasumber, termasuk narasumber yang bisa menjelaskan tentang kelenteng, tentang sembahyang di kelenteng. Jadi macam-macam nanti. Ya, banyak mungkin banyak yang mengkaitkan dengan
budaya-budaya Tionghoa yang masih berlaku di masyarakat dunia sekarang. Ya, itu kita sudah siapkan sumber-sumber. Tapi nanti kalau ada teman-teman yang punya keinginan untuk menjadi narasumber, kita beri kesempatan ya. Misalnya Pak Suharjono atau siapa ya, Pak Teddy, siapa lagi ya yang punya keinginan untuk menyampaikan materi di sini, kita beri kesempatan. Saya kira itu ya. Tapi dari Parakin itu sudah mempersiapkan ya narasumber-narasumber yang mungkin bisa menjelaskan banyak hal tentang sembahyangan dan sebagainya ya, tentang budaya Tionghoa, tentang feng shui, tentang pakse, tentang macam-macam yang mungkin diperlukan oleh masyarakat Tionghoa zaman sekarang. Itu penjelasan saya. Mungkin ada tambahan dari Benza Jiwa, silakan. Ya, terima kasih Cik Usman, bahwa Parakin ini membuka diri bersama teman-teman untuk bisa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan berbagi ilmunya, ya tentunya dengan cara komunikasi dulu ya dengan kami sehingga bisa kita aturkan waktunya, kita bisa siarkan ya hari ini, minggu ini temanya apa, narasumbernya siapa ya. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Ada Susanwati, silahkan kalau mau ya. Boleh kenalan dong, siapa, dari mana? Iya. Iya. Bisa buka kamera. Saya Susanwati dari Medan. Ya. Saya Susanwati dari Medan, dari kota Ya. Medan. Dari kota Medan. Terima kasih telah bersama kami. Itu sama Pak Muslim Linggau. Oh ya. Ya, moga-moga di hari-hari berikutnya bisa ikut juga ya. Susanwati ya. Ajak teman-teman, siarkan, teruskan teman-teman tentang acara ini. Mungkin ada Kusnanto, Ojin Kusnanto, silahkan. Sanglau Hendra, silahkan Sanglau, mungkin mau berkomentar. Lanjut. Ada Samsung, ini siapa ya yang namanya pakai Samsung? Ya, Sanglau Hendra mungkin mau berkomentar, silakan Sanglau. Lanjut. Masih punya waktu beberapa, mungkin bisa menyemangati teman-teman yang lain. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akan siapa ini ada Rajin Ingtek. Ingtek mana ya? Rajin Ingtek, silahkan. Pakai nama Endang. Kenapa, Bensa Andi? Ya, pakai nama Endang ya. Pakai nama Endang. Akan berpendapat. Silahkan yang mau berpendapat. Tapi Mic-nya masih ditutup itu.
belum dibuka ya. Izin Ingtek, silakan. Mungkin Halo. sebagai Iya, iya. ya, silakan. Saya terima kasih. Saya ingin supaya ada rekaman. Jadi sering-sering kita baca, kadang-kadang kita bisa berikan pada anak-anak muda gitu supaya mengerti kebudayaan kita gitu. Ya, terima Ya, kasih terima kasih. Ya, terima usulannya. kasih. Nanti kita akan siarkan di YouTube ya. Ya, ya. Nanti kita akan siarkan di YouTube. Moga-moga nanti yang ada nomornya HP biar bisa kita kabarin ya. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih ya, Dajin. Terima kasih. Silakan yang lain. Kan kita semakin banyak kenalan, semakin banyak saudara seiman, kan senang ya. Dan perlu kita informasikan bahwa di Parakin ini banyak acara yang bisa diikutin secara online. Tiap malam kita ada doa syukur. Kemudian kita juga ada pembelajaran Icing, kita ada pembelajaran Mehwa Isu. Ya. Semoga ini bisa menjadikan kita lebih mengerti bahwa ternyata agama Konghucu ini sangat banyak yang bisa kita pelajari, yang sangat banyak yang bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi kehidupan kita. Nanti boleh menghubungi Bense Andi Haryanto, ya, yang mau belajar atau mau bertanya-tanya tentang pembelajaran, silahkan ke Bense Haryanto. Ini ya, saya saran ya, Ya, ini saya akan, maaf aja ya, itu saya akan banding, saya tuh sering di Kelenteng ya, itu di Hokinbyo ya, itu benar-benar Tridharma, jadi kongconya ada Buddha, Tao dengan jenis Konghucu ya. Nah itu kalau bisa itu dikembangkan urut Jangto ya. Jadi saya mengenal. Selama kemungkinan kita tidak ada ajaran seperti kita maaf aja ya, seperti di kalau yang agama Kristen kan ada ajaran-ajaran itu ya. Itu perlu kita tiru ya. Nah sekarang itu saya lihat itu saya berkecimpung di Kelenteng ya, itu sudah kemungkinan tahun 80-an ya, 70, 80 lah, sampai sekarang ya, itu pelajaran itu kurang ada ya, jadi tidak ada ya. Jadi sebisa mungkin itu ada ajaran-ajaran bagaimana itu ya istilahnya bisa mengenal satu agama yang lain gitu. Jadi kemungkinan bisa berkembang cepat gitu. Begitu. Seperti kita lihat dari informasi dari teman kapan dari ya, itu seperti agama Buddha Tridharma itu ya, itu perkembangannya kecil sekali. Sampai ada yang sampai kurang ya. Jadi susut ya. Itu sampai dia ke gereja itu. Nah itu yang saya sayangkan itu. Padahal itu bagi saya bagus sekali itu ya. Ya itu saran saya aja. Coba nanti kemungkinan Lause ini siapa yang dulu dari dosen itu kemudian lebih pengalaman, kasih pengarahan atau hubungi ke sekolahan-sekolahan bisa mengadakan istilahnya ceramah-ceramah atau di mana itu lebih bagus ya. Kalau enggak istilahnya di Kelenteng ada acara apa gitu. Kalau tidak Tridharma kan berarti kan Kelenteng kan harus menganut agama tiga agama itu ya. Gitu. Ya, baik saya tanggapi ya. Kok ya.
ini memang sudah lama menjadi harapan kami ya kita dari Tarakin itu untuk membina kelenteng-kelenteng. Dari penelitian mahasiswa-mahasiswa di Stikin, banyak mahasiswa itu meneliti di kelenteng-kelenteng ya. Banyak kelenteng-kelenteng yang memang kurang ada tenaga ya yang mengajar, mendidik umat di sana. Tenaga itu kurang, tenaganya terbatas. Maka kegiatan umat di kelenteng itu hanya sembahyang, perlu nyapa, tajam apa-apa, terus pulang. Tidak ada pembinaan ya, seperti ceramah-ceramah itu. Dan perlu kita ketahui, kalau kita mau ceramah, misalnya mau ceramah ke suatu kelenteng, itu tidak mudah. Prakteknya tidak mudah. Tidak semua kelenteng itu terbuka ya untuk menerima, karena mereka harus menyediakan ruang ya, menyediakan tempat. Ya, kalau kita mau ceramah di kelenteng-kelenteng, ada beberapa kelenteng yang memang menyediakan tempat itu. Ya, sudah ada, tapi tidak semua ya, karena banyak kelenteng yang ruangannya terbatas. Kelentengnya besar, tapi ruangan untuk memberikan pelajaran itu terbatas. Dan kalau memberi pelajaran itu orangnya kan mesti duduk, ya, ada tempat duduknya, ya, ada mimbarnya dan sebagainya. Dan ruangannya harus cukup gitu. Ini pengalaman yang saya lihat selama bertahun-tahun ya. Saya jadi rohaniwan itu sejak tahun 67. Waktu itu saya umur 25. Ya, sekarang saya umur 82. Jadi saya tetap bekerja di keagamaan Konghucu itu. Ya di kelenteng, ada kelenteng yang menyediakan tempat, tapi umatnya tidak ada yang datang, akhirnya tutup, banyak itu. Tidak saya sebutkan satu persatu. Maka ini saya pakai cara yaitu dengan online ya. Online ini kemudian teman-teman bisa memberitahu ya teman-temannya. Jadi teman-teman yang di kelenteng bisa memberitahu, diumumkan di grup-grupnya supaya kalau ada yang mau ikut mendengarkan ya. Kalau mau mengisi ya boleh, silakan. Kita berharap sekali. Karena saya lihat kelenteng-kelenteng itu di Indonesia itu beda-beda. Ya, di Solo, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Bali, di Sumatera, di Kalimantan, di mana sering beda-beda ya. Karena ada tradisi setempat ya. Jadi yang membuat kelenteng ini kan macam-macam ya. Zamannya beda-beda. Maka itu kalau ada banyak umat kelenteng yang mau menginformasikan acara-acara kita ini, itu bagus ya. Dan kita sebar ke YouTube juga ya. Sehingga orang-orang bisa melihat dari YouTube itu. Ya. Sudah banyak sebenarnya pelajaran IDING itu sudah berjalan beberapa tahun ya. Sudah menghasilkan banyak teman-teman yang justru bisa ikut menyebarkan ajaran IDING itu kepada teman-teman yang lain. Ya. Jadi kita gunakan kesempatan untuk belajar bersama lewat online ini ya. Saya sangat senang ya kalau ada teman-teman dari kelenteng-kelenteng ya mau cerita tentang keadaan kelentengnya dan syukur tahu ya cara-cara kelenteng, cara-cara sembahyang kelenteng tertentu ya, misalnya kalau sembahyang pada acara ini caranya gimana, sesajinya gimana, itu perlu kita ketahui ya, kita ketahui bersama. Jadi antara orang Konghucu, orang Tionghoa di Sumatera
atau di Bali atau di mana bisa mengerti tradisi kelenteng di Kalimantan ya atau Sulawesi gitu ya. Itu penting ya. Jadi kita ini tetap bisa komunikasi meskipun jarak jauh karena teknologi memudahkan kita untuk berkomunikasi. Saya kira itu ya. Waktu saya kembalikan ke Vincent juga. Itu betul tuh ya. Jadi kemungkinan sekarang itu online ya. Cuma tadi itu saya langsung ke teman-teman di grup. Itu ada berapa, ada grup kemungkinan dari Kelenteng yang Sangte, Loginjo, terus Kuankong itu, ya, terus di grup saya lagi itu. Mungkin saya ada 5, mungkinan orang cocok ya, ada yang ada minat, ada tidak minat gitu. Jadi perlu kesempatan. Betul itu. Jadi Pak Suharjono siapa itu? Pak Suharjono masih bergabung. Bentar. Ya kita Masih berjalan sih, terus Pak ya, Suharjono. jalan terus. Jangan berhenti. Nah, kita tetap membuka diri untuk siapa saja ya. Meramaikan acara-acara seperti ini ya. Saya kira itu. Ya. Mungkin bisa ditutup dulu. Ya, ya. Tejin yang terkasih, terima kasih atas masukannya. Pada saat ini kita baru bisa memberikan informasi ajaran-ajaran suci Rujau, ajaran suci Konghucu ini dengan sarana Zoom ya, online. Kemudian juga dengan YouTube. Kemarin waktu sembahyang Tuanyang kita juga mengadakan acara penjelasan tentang Tuanyang. Mungkin ke depan kalau kita sudah siap, kita akan turun dari satu tempat ibadah ke tempat ibadah yang lain, dari satu kelenteng ke kelenteng yang lain. Maka kami sangat mengharap dukungan, ya, dukungan dengan keikutsertaan di dalam acara-acara yang diadakan para Kim, dukungan dengan masukan. Mungkin Kominghai punya usulan, minta tema apa, nanti kita akan siapkan dengan tema tersebut ya. Di Parakin ini cukup banyak rohaniwan Jese ya, sehingga para Jese ini bisa memberikan penjelasan, dan intinya kita adalah belajar bersama ya. Setiap saat kita belajar, dan kalau bersama itu akan lebih baik daripada kita belajar sendirian ya, akan memberikan kita semangat. Dengan kita belajar dan mengajar itu akan memberikan kembali kita manfaat ya, untuk kita senantiasa selalu lebih baik dari hari ke hari, lebih pintar dari hari ke hari ya. Semoga dengan belajar dan selalu dilatih itu menyenangkan bagi kita ya. Ada satu ayat, belajar dan selalu dilatih, tidakkah itu menyenangkan? Jadi bukan membosankan, kita belajar itu adalah hal yang menyenangkan. Kalau kita senang, kita tentunya akan semangat, akan belajar lagi lebih baik, dan lebih baik. Ya. Semoga dengan belajar dari tidak tahu, kita menjadi tahu. Dari kurang pandai, kita bisa menjadi pandai. Dan yang lebih, belajar adalah bagaimana kita menjadi bijak dari hari ke hari. Dan ada lagi belajar bagaimana kita bahagia dari hari ke hari. Ya. Jadi banyak hal-hal yang harus
kita pelajari. Semoga Kamis yang akan datang pada pukul 7.15, link ini sudah dibuka, kita akan bersama Jese Usman Arif. Untuk temanya, kita tunggu pengumuman lewat WA yang akan disebarkan. Dan sekali lagi, kami minta dukungan untuk sebarkan ya pengumuman acara ini. Terima kasih semua. Semoga Tuhan Tien merahmati kita. Terima kasih kepada Jese Johan Ajuan. Terima kasih kepada Jese Lim Lianggi Usman Arif. Terima kasih kepada Jioseng Raymond yang sudah membacakan doa. Terima kasih kepada teman-teman semua atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa di minggu yang akan datang. Terimalah salam di dalam agama kita, hanya kebajikan Tien berkenan. Wei te tong Tien. Xian Yu Ta San Cai. Terima kasih Jese Johan, Jese Usman, Terima Jese kasih Lucia. semua. Di semua. Terima kasih semua. Kita punya